Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang rasio trigonometri. Nama saya Rizky Dwi Prayogo. Kita mulai pembelajaran tentang rasio trigonometri. Oke, dari rasio trigonometri kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama tentang konsep dasar sudut, kemudian perbandingan sisi pada segitiga siku-siku yang menghasilkan sin theta, cos theta, tan theta, kosekan theta, CSC, sekan theta, dan kotangen theta. Dan semua ini berada di segitiga siku-siku. Masuk ke bagian pertama tentang ukuran sudut. Pada suatu lingkaran, satu putaran penuh bisa dilihat pada slide memiliki ukuran sudut atau besar sudut 360 derajat. Bagaimana kita menentukan besar sudut ketika diketahui suatu putaran? Misal, seperempat putaran. Berarti caranya, karena seperempat putaran dan satu putaran 360 derajat, kita gunakan seperempat dikali dengan 360 derajat. Hasilnya sama dengan 90 derajat. Bagaimana dengan bentuk yang lain? Setengah putaran, berarti 1/2 dikali 360 derajat. Hasilnya sama dengan 180 derajat. Begitu juga dengan 1/36 putaran. Jadinya 1/36 dikali 360 derajat sama dengan 10 derajat. Jadi untuk menentukan besar sudut, jika diketahui oleh banyak putarannya, kita bisa mengalihkan banyak putaran tersebut dengan 360 derajat. Selanjutnya, bagaimana kalau diketahui radian? Kita jadikan menjadi dari putaran dijadikan radian. Satu radian bisa dikatakan besarnya sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari lingkaran yang berjari-jari R dan membentuk busur sepanjang R. Oke, kita lihat contohnya. Misal seperempat putaran, berarti seperempat dikali 2pi. Hampir sama dengan jika dijadikan derajat. Banyak putarannya dikalikan dengan 2pi untuk yang radian. Hasilnya sama dengan 1/4 dikali 2pi sama dengan 1/2pi radian. Jadi di sini pi tetap dituliskan. Yang kita proses perkaliannya atau pembagiannya hanya pada angkanya saja. Pi-nya tidak perlu diganti 3,14 atau 22/7. Setengah putaran sama dengan 1/2 dikali 2pi sama dengan pi radian. Jadi tetap ada satuannya radian. Untuk 1/36 putaran, 1/36 dikali 2pi. Jadi 2 dibagi 36, atau kita sederhanakan, jadinya 1/18. Jadinya pi/18 radian. Oke.
Bagaimana untuk kasus yang lain? Jika diketahui derajat, dicari radian. Misal contoh, diketahui 180 derajat. Kita ketahui kalau 360 derajat itu sama kayak 2pi radian. Jadi untuk menentukan besar radiannya, jika diketahui 180 derajat, kita lakukan 180 dibagi 360 derajat dikali 2pi. Sama dengan 1/2 dikali 2pi sama dengan pi radian. Bisa diperhatikan perbandingannya. Kalau diketahui 10 derajat, bagaimana? Jadi 10 derajat per 360 derajat dikali 2pi sama dengan 1/36 dikali 2pi. Hasilnya 1/18 pi radian. Sebaliknya, jika diketahui radian, dijadikan ke derajat. 2pi radian sama dengan 360 derajat. Berapa besar derajat jika diketahui pi radian? Pi dibagi 2pi dikali 360 derajat. Hasilnya 1/2 kali 360 derajat sama dengan 180 derajat. Jadi pi-nya kita coret, kita hilangkan. Tinggal 1/2 dikali 360 derajat. Kalau 180 pi radian, bagaimana bentuknya? Jadi 1/18 pi dibagi 2pi kali 360 derajat. Atau bisa kita tulis 1/18 pi dikali 1/2pi dikali lagi 360 derajat. Jadi dibagi 2pi itu sama kayak dikali 1/2pi. Di situ pi-nya bisa kita hilangkan, kita coret. Hasilnya menjadi 10 derajat. Kalau diketahui derajat dan radian, mau dijadikan putaran, bisa juga. Misal diketahui 180 derajat, mau dijadikan putaran. Hanya perlu 180 derajat dibagi 360. Nanti hasilnya setengah. 1/2. Berarti putarannya 1/2 putaran. Kalau dari radian, misal pi radian, mau dijadikan putaran, hanya perlu pi dibagi 2pi. Hasilnya juga 1/2 putaran. Jadi pi mau jadikan putaran dibagi 2pi. Hasilnya pasti nanti 1/2 putaran. Ini juga 1/2 putaran. Jika ada yang ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar atau di WhatsApp pribadi saya. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke bagian sudut atau pembagian wilayah kuadran pada sudut penuh 360 derajat. Dari 0 sampai 360 derajat. Kuadran pertama dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran kedua 90 derajat sampai 180. Kuadran ketiga dari 180 sampai 270. Kuadran keempat dari 270 derajat sampai 360 derajat. Jadi ini pembagian kuadrannya.
tepat yang ada di garis, misal 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat, bisa kita katakan tidak masuk ke kuadran. Oke, lanjut ke contohnya. Misal besar sudutnya 60 derajat, berada di kuadran mana? Kan tadi 0 sampai 90 derajat ada di kuadran 1. Berarti 60 derajat ada di kuadran 1. Kalau kita gambarkan dengan busur, bisa kita tentukan ini kan tidak melebihi batas yang pertama. Jadi 60 derajat. Kalau 120 derajat berada di kuadran 2. Dari 90 sampai 180 ada di kuadran 2. Dibuat gambar dengan busur 180, modelnya seperti ini. Berarti garis akhirnya ada di kuadran 2. Bagaimana untuk besar sudut negatif 45 derajat? Bisa kita tuliskan, kita tentukan dulu positifnya. Sama dengan 360 derajat dikurangi 45 derajat. Sama dengan 350 derajat. Berarti ada di kuadran 4. Jadi maksudnya negatif tadi adalah perputarannya kan seharusnya ke atas sini. Kalau ke atas jadinya positif. Kalau perputarannya ke bawah berarti nanti negatif. Hanya berbeda arah. Kalau berlawanan arah jarum jam tandanya positif. Kalau arahnya searah dengan jarum jam tandanya negatif. Jadi kalau muternya ke bawah sini jadinya nanti negatif. Besar sudutnya tetap 45 derajat, tapi karena arahnya ke bawah jadinya negatif 45 derajat. Oke, kita akan masuk ke pembahasan utamanya tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sinus kita definisikan sinus alfa sama dengan sisi di depan sudut. Berarti di depan sudut sisinya adalah panjangnya A dibagi sisi miring. Sisi miringnya hanya ini, panjangnya C. Jadi sinus alfa atau sin alfa sama dengan A dibagi C, A per C. Bagaimana dengan kosinus alfa atau cos alfa? Kalau cos samping sudut, sisi di samping sudut ini, atau panjangnya bisa kita tuliskan B dibagi sisi miring atau C. Jadinya cos alfa sama dengan B dibagi C. Bagaimana dengan tangen? Tangen atau tan itu sama dengan sin per cos. Kalau kalian bingung nanti A per C dibagi B per C. Sinus per kosinus. Atau bisa kita langsung pakai sisi di depan sudut A dibagi sisi di samping sudut B. Jadi tangen sama dengan A per B. Bagaimana dengan kotangen alfa atau cot alfa? Itu kebalikan dari tangen. Kalau tangen tadi A per B,
cot alfa sama dengan B per A. Jadi untuk mencari cot bisa kita cari tangen dulu. Atau pakai perbandingan sisi di samping sudut alfa dibagi sisi di depan sudut alfa. Bagaimana dengan sekan? Sekan adalah kebalikan dari kosinus atau 1 dibagi kosinus. Sekan sama dengan sisi miring dibagi sisi di samping sudut alfa atau C per B. Sedangkan kosekan kebalikan dari sin alfa atau CSC alfa sama dengan 1 per sin alfa. Hasilnya adalah C per A. Jadi semuanya bergantung dengan sisi yang di hadapan sudut atau sisi yang di samping sudut dan sisi miringnya. Dan hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Untuk perbandingan trigonometri saat ini. Kita coba ke contohnya. Misal segitiga siku-siku ABC dengan panjang A-nya akar 5, panjang B-nya sama dengan 2, diketahui di soal. Alfanya di sebelah sini, kita cari C-nya. Karena belum lengkap, kita cari C-nya dulu pakai rumus Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi C kuadrat sama dengan akar 5 dikuadratkan ditambah 2 kuadrat. Sama dengan akar 5 dikuadratkan sama dengan 5. 2 kuadrat sama dengan 4. Hasilnya 5 tambah 4 sama dengan 9. Itu masih C kuadrat. Bagaimana nilai C-nya? C-nya sama dengan akar dari 9, sama dengan 3. Setelah itu kalau disuruh mencari sin alfa, cos alfa, dan tan alfa, kita gunakan perbandingan sisi, segitiga siku-siku. Sin harus kita ingat, sisi depan per sisi miring. Depannya adalah ini. Akar 5, miringnya, panjangnya sudah kita cari sama dengan 3. Jadi sin alfa sama dengan akar 5 per 3. Cos alfa bagaimana? Sisi samping dibagi sisi miring. Sampingnya adalah B, yang ini. 2 dibagi sisi miring, 3. Berarti 2 per 3. Kalau tan, sin per cos, boleh pakai itu. Atau pakai perbandingan sisi depan dibagi sisi samping atau akar 5 per 2. Kalau kosekan kebalikan dari sin alfa. Hasilnya menjadi 3 per akar 5. Kalau kita sederhanakan, kita kalikan sekawannya. Akar 5 per akar 5. Intinya biar bentuk akarnya tidak dipenyebut. Jadi kita kalikan akar 5 per akar 5 sama dengan penyebutnya. Hasilnya 3 akar 5. Akar 5 kali akar 5 sama dengan 5. Jadi hasilnya 3 akar 5 per 5. Kalau sekan kebalikan dari cos. Jadi sama dengan 3 per 2. Cot kebalikan dari tan. 2 per akar 5. Kita sederhanakan dengan dikalikan sekawannya. Dikalikan akar 5 per akar 5. Jadi kita sesuaikan dengan penyebutnya. Kalau penyebutnya akar 5 ya dikalikan akar 5 per akar 5. Kalau penyebutnya akar 3 ya dikalikan akar 3 per akar 3. Seperti itu seterusnya. Hasilnya 2 akar 5 per. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk penentuan sinus, kosinus, tan, dan yang lainnya.
Asal-usulnya untuk menentukan sinus 30 derajat, cos 30 derajat, tan 30 derajat, dan yang lain. Untuk sudut-sudut istimewa 30, 45, 60, 90 derajat, dan 0 derajat. Asal-usulnya dari suatu lingkaran penuh, kita bentuk segitiga siku-siku sesuai dengan besar sudutnya. Misal besar sudutnya ini 30 derajat. Kita ukur dengan busur di sini. Dengan panjang jari-jarinya adalah satu satuan. Bagaimana panjang ini? Garis tegaknya. Garis tegaknya kita ketahui panjangnya 1/2. Jadi untuk sinnya kita cari panjang OP aksen ini. Kita cari panjang sisi datarnya ini. Jadi itu bisa dikatakan nilai sin dari 30 derajat. Kalau kita cari hasilnya seperti pada slide, setengah akar 3 untuk panjang OP-nya. Jadi nanti kalau ditanya berapa nilai sin 30 derajat, jadi kan tetap pakai perbandingan tadi, depan per miring. Berarti setengah per 1. Atau kalau cos 30 derajat berarti samping per miring. Jadi setengah akar 3 per 1. Atau kita rangkumkan seperti ini. Ini harap dicatat baik-baik dan diingat dengan baik. Khusus yang sin, cos, dan tan. Sin 0 derajat 0, sin 30 setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, sin 90 derajat sama dengan 1. Kalau cos 0 kebalikan dari sin alfa. Jadi dibaca dari belakang 1 setengah akar 3 setengah akar 2 setengah 0. Jadi sin alfa dan cos alfa hanya kebalikan aja. Kalau tan alfa kan sin per cos. Jadi 0 dibagi 1 sama dengan 0. Terus setengah dibagi setengah akar 3, hasilnya sepertiga akar 3. Kalau tan 45 setengah akar 2 bagi setengah akar 2 sama dengan 1. Kalau tan 60 setengah akar 3 dibagi setengah sama dengan akar 3. Kalau tan 90 1 dibagi 0, hasilnya tidak terdefinisi. Jadi tidak ada nilai tan untuk 90 derajat. Untuk cot tangan, sekan, dan kosekan kita tentukan dengan kalau cot 1 per tan, kalau sekan 1 per cos, kalau kosekan 1 per sin. Jadi tidak perlu dihafal semuanya. Oke, kita misal contoh soalnya. Tentukan cos 45 derajat kuadrat. Jadi kita cari cos 45 derajat. Maaf, ini seharusnya setengah akar 2. Cos 45 derajat kan setengah akar 2 dikuadratkan. Berarti nilainya adalah setengah kuadrat dikali akar 2 kuadrat. Hasilnya 1/4 kali 2. Sama dengan, maaf ini salah ya, hasilnya 1/4.
2. Bagaimana kalau disuruh mencari sin 60 derajat dikali tan 45 derajat dibagi cos 30 derajat. Sin 60 derajat kalau tidak ingin mencari lagi atau menentukan lagi melalui lingkaran dengan jari-jari satu-satuan, kita bisa ingat dari tabel tadi, sin 60 derajat adalah setengah akar 3 dikali tan 45 sama dengan 1 dibagi cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Jadi bisa kita bagi sama dengan 1. 1 dikali 1 hasilnya 1. Bisa dipahami ya. Saya rasa cukup sederhana selama kalian memegang tabel dari sin, cos, dan tan. Oke, lanjut ke pengaplikasiannya. Di sini ada sudut depresi dan sudut elevasi. Kita harus tahu dulu istilah dari sudut depresi dan elevasi. Sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah atas. Jadi contohnya di sini manusianya, misal orangnya. Sudut elevasi adalah sudut antara ini, pandangan lurus horizontal dengan pandangan ke atas. Jadi ini adalah sudut elevasi. Sedangkan sudut depresi beda lagi. Orangnya di atas sudah. Orangnya di atas gedung misal. Pandangan lurus dengan pandangan ke bawah. Jadi ini adalah sudut depresi. Oke, kita cari contohnya. Sebuah pohon berjarak 100 meter dari seorang pengamat yang tingginya 170 cm. Apabila pucuk pohon tersebut dilihat pengamat dengan sudut elevasi 60 derajat ya. Sorry, seharusnya. Oke, sudut elevasinya saya ralat 45 derajat. Tentukan tinggi pohon tersebut. Jadi yang diketahui kita tulis dulu semuanya. Yang pertama jarak pengamat dengan pohon 100 meter. Kemudian tinggi pengamat 170 cm, kita jadikan meter. Jadi 1,7 meter. Sudut elevasinya 45 derajat. Disuruh menentukan tinggi pohonnya. Kita tentukan tinggi pohonnya. Oke. Kita pakai perbandingan segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini sesuai ilustrasi. Jadi harus kalian ilustrasikan dahulu agar lebih mudah. Karena yang mau dicari adalah bagian ini. Jadi paling mudah diketahuinya samping sudut, dicarinya sisi tegaknya. Jadi paling mudah kita pakai yang tan aja, yang ada sisi tegak atau sisi depan sudut dan sisi samping sudut. Jadi pakai tan 45 derajat sama dengan sisi depannya kan nggak tahu, kita anggap X. Dibagi sisi samping sudutnya adalah 100 meter. Tan 45 kita tahu dari tabel adalah 1 sama dengan X per 100. Jadi nilai X-nya adalah 1 kali 100 sama dengan X.
Jadi tingginya segini tadi adalah 100 meter. Bagaimana tinggi keseluruhannya? Ketambahan ini. Karena tingginya tadi kan 1,7 meter. Jadi 100 meter ditambah 1,7 meter. Hasilnya 101,7 meter. Jadi ini adalah tinggi pohon. Saya rasa cukup untuk sekian untuk materi hari ini. Untuk selanjutnya akan ada video tentang latihan soalnya, pembahasan juga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.